Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana bisa Instagram yang kamu pakai bisa ngeposting story segitu banyaknya orang? Padahal, kalau kamu minta teman kamu yang programmer buat bikin aplikasi semacam itu, pasti kamu bakal nemu ada yang nggak beres aja pas kamu nyobain program itu pas udah jadi. Atau sesederhana bikin aplikasi buat nampilin data sederhana aja yang dibikin sama teman programmer kamu, pasti ada yang nggak beres pas kamu coba. Sebenarnya, aplikasi Instagram, WhatsApp, Gojek, atau aplikasi lainnya yang biasa kamu gunain pasti juga ada yang nggak beres kok. Tapi, perusahaan yang ngembangin aplikasi itu punya metode buat ngebikin aplikasi nggak bikin kamu ilfeel pas udah kamu pakai. Apa namanya? Nah, kalau kamu penasaran sama metode yang digunain perusahaan-perusahaan gede itu, kamu udah ada di video yang tepat. Tonton video ini sampai habis karena aku bakal ngejelasin metode apa aja yang digunain biar aplikasi yang kamu pakai bisa bikin kamu kerasan pakainya. Metode yang dipakai buat mastiin kalau program yang dibuat oleh perusahaan udah nggak ada salahnya itu namanya software testing. Seperti namanya, yang dilakuin sesederhana ngetes apakah aplikasi udah berjalan sesuai kebutuhan. Lah, kalau sederhana gitu, apa pentingnya dong? Nah, meskipun kesannya sederhana, tes ini penting banget dilakuin karena bisa memengaruhi hasil akhir program yang bakal dirilis. Ini karena pengujian ini berguna buat mencari sebanyak-banyaknya error di program. Masalah ini nanti bakal dibenerin oleh si programmer biar akhirnya program yang dirilis bakal minim errornya. Ada banyak banget tes yang bisa dilakuin dan tes-tes ini harus dilakuin sesuai prosedur dan kondisi yang udah ditentukan. Apa aja tesnya? Secara garis besar, ada dua macam. Yang pertama, ada functional testing. Yang kedua, ada non-functional testing. Tapi, sebelum aku ngejelasin tentang jenis-jenis pengujiannya, aku bakal ngasih tahu dulu metode buat testing. Metode buat testing itu ada 3 yang biasa dikenal. Pertama, black box testing. Metode ini dilakuin ketika si tester atau penguji nggak tahu sama sekali kode programnya. Testing ini berfokus pada hasil yang muncul di program berdasarkan input atau interaksi yang si penguji lakuin. Ini biasa dilakuin tanpa harus ngerti bahasa program. Yang kedua, ada white box testing. Metode ini dilakuin ketika si penguji nih tahu dengan isi kode programnya. Ini biasanya dilakuin buat nelusurin apakah ada coding atau bahasa program yang kurang bener. Ini sih harus dilakuin dengan paham bahasa program. Ya iyalah, kalau nggak ngerti bahasa program, mana bisa ngekoreksi codingan. Biasanya, yang ngelakuin metode ini ya si programmer sendiri. Yang ketiga, ada gray box testing. Metode ini dilakuin ketika si penguji tahu sebagian alur program atau kode program. Pengujian ini dilakuin berdasar pada model atau diagram sistem yang udah ditentuin sebelumnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai metode testing. Kita kembali lagi ke dua jenis testing, yaitu functional testing dan non-functional testing. Aku jelasin dulu nih yang functional testing. Seperti namanya, pengujian di sini bertujuan buat menguji fungsionalitas dari suatu program. Coba aja bayangin, aplikasi yang sering kamu gunain ya, misalnya WhatsApp. Langsung aja tuh dirilis tanpa dites dulu. Bisa-bisa kamu ngirim pesan buat gebetan, malah jadi kekirim ke bapaknya. Ngeri nggak tuh? Wah, ngeri banget tuh. Buat ngantisipasi hal itu, sebelum dirilis, fitur-fitur apa aja yang ada di dalam program itu bakal dites terlebih dahulu. Cara pengujian fungsional ini sendiri ada beberapa macam, dari bagian paling kecil sampai keseluruhan program. Yang pertama, ada namanya unit testing atau pengujian unit. Apa tuh unit testing? Pada bagian ini, aplikasi bakal diuji di bagian paling kecilnya. Orang-orang IT biasa nyebut dengan istilah modul. Misalnya nih, modul buat kita ngeganti foto profil di akun kita. Bagian ini yang ngelakuin pengujian biasanya ya si programmer itu sendiri. Yang kedua, ada namanya integration testing.
Ini dilakuin ketika beberapa modul udah digabungin. Gunanya buat ngeverifikasi apakah beberapa modul yang udah dibikin tadi bisa benar fungsinya ketika udah digabung. Misal, ketika kamu ngeganti foto profil, kemudian ngeganti nama, kemudian biodata, dan seterusnya, apakah udah benar kesimpan semua pas kamu ngeganti satu-satu. Ini biasanya dilakuin sama tim testing. Ketiga, sistem testing. Ini dilakuin pas seluruh sistem tadi udah jadi dan udah benar di tahap integration testing. Bagian ini yang ngelakuin tim testing tanpa ada sangkut paut si pengembang aplikasi sama sekali. Yang keempat, ada namanya acceptance testing. Pernah nggak kamu denger ada aplikasi rilis versi alpha atau versi beta? Nah, itu adalah bagian dari acceptance testing. Acceptance testing itu pengujian yang dilakuin oleh orang secara umum atau target pengguna aplikasi. Tentunya ini dilakuin pas udah lewat tahap sistem testing tadi. Ketika program udah dirilis, pasti kedepannya ada pengembangan lebih lanjut buat program itu. Entah itu buat nambah fitur, ngurangin fitur, atau nyesuaiin sistem sama pengembangan teknologi terkini. Buat ngerilis update suatu aplikasi, perlu juga dilakuin satu functional testing tambahan, namanya regression testing. Testing ini dilakuin buat nguji apakah update aplikasi yang baru ini nggak ngemunculin error yang dulu udah pernah dibenerin. Simpelnya kayak gitu. Oke, jadi sekarang kamu udah tahu bahwa aplikasi yang kamu pakai itu secara prosedur udah lolos semua functional testing tadi. Tapi ada kalanya meskipun fungsinya udah berjalan dengan benar, tapi ternyata ada beberapa hal yang mengganjal di aplikasi tersebut. Misalnya, aplikasinya lemot, aplikasinya gampang dibobol, aplikasinya nggak kompatibel sama gadget atau device yang kamu punya. Di sini, si pengembang juga nggak bego-bego amat kok buat mengantisipasi hal itu. Maka dari itu, mereka juga ngelakuin testing buat hal-hal tersebut. Mereka menyebutnya non-functional testing. Non-functional testing ini sendiri ada banyak macamnya. Di dalam modul yang dibikin oleh tim dosen PENS, salah satu politeknik terbaik di Indonesia pas video ini dibuat, ada 7 poin utama di dalam non-functional testing ini. Apa aja tuh? Yang pertama, performance testing. Jenis pengujian ini, kayak namanya ya, digunain buat mengukur performa suatu aplikasi dalam beban kerja tertentu. Di sini, tujuannya bukan buat nyari error program, tapi buat ngurangin peluang aplikasi buat bottleneck atau orang biasa nyebutnya hang. Buat ngelakuin testing yang ini, ada 2 teknik pengujian, yaitu stress testing, atau dengan cara aplikasi dimonitor ketika aplikasi yang diuji dikasih beban kerja yang berat banget, buat ngemastiin aplikasi tersebut tahan kalau semisal di level beban kerja yang tinggi banget. Kemudian ada load testing, yaitu dengan cara mengukur respon suatu aplikasi dengan berbagai macam load. Testing ini gunanya buat ngemastiin aplikasi tetap bisa berjalan optimal meskipun yang akses banyak. Yang kedua, dari jenis non-functional testing ya, ada endurance testing atau pengujian ketahanan. Teknik ini bertujuan buat ngemastiin aplikasi tetap bisa bertahan lama ketika dia ngalamin beban kerja yang tinggi. Kata kunci di endurance testing ini adalah bisa tahan lama. Apa aja yang bisa dilakuin buat ngejalanin tes yang ini? Ada beberapa cara. Misal, dengan destructive testing, yang mana cara ini bertujuan buat nemuin titik-titik kegagalan suatu aplikasi ketika menghadapi perilaku pengguna yang nggak bisa diprediksi. Ini biasanya dilakuin oleh tim QA. Atau dengan cara konkurensi testing, yaitu teknik pengujian buat mendeteksi efek yang terjadi ketika suatu modul dari aplikasi diakses secara bersamaan oleh berbagai pengguna. Ini biasanya dilakuin oleh performance engineer. Atau juga bisa dengan cara RAM testing, yaitu teknik testing dengan cara ngenaikin sesuatu yang diinputin di program secara terus-menerus sampai
aplikasinya hang. Nah, itu tadi adalah endurance testing. Yang ketiga, ada security testing. Kayak namanya, pengujian ini bertujuan buat ngemastiin aplikasi yang kamu pakai itu udah aman dari pembobolan informasi. Wah, seru tuh. Gimana caranya? Pertama, bisa dengan cara ngelakuin penetration testing. Cara kerjanya, penguji bakal nyoba mengakses fungsionalitas yang ada di sistem menggunakan kata kunci yang mungkin berbahaya buat aplikasi. Kedua, bisa juga dengan vulnerability testing. Apa tuh? Vulnerability testing ini bakal merhatiin pencegahan masalah yang bakal timbul ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan input dari pengguna. Misalnya, pengujian apakah validasi password yang harus mengandung kombinasi angka dan huruf udah berjalan atau belum? Atau apakah jika disisipi perintah berbahaya, bakal gimana responnya? Dan lain sebagainya. Oke, itu tadi buat pengujian keamanan. Terus, yang keempat dari non-functional testing ya, ada compatibility testing atau pengujian kompatibilitas. Udah jelas banget kalau testing ini bakal ngurusin segala hal yang berhubungan sama kompatibilitas suatu aplikasi, entah dengan hardware atau software. Misalnya, yang dari sisi hardware, ada pengujian buat kompatibilitas hardware atau biasa disebut hardware compatibility testing. Terus, ada pengujian buat kompatibilitas jaringan atau biasa disebut network compatibility testing. Dan ada juga pengujian buat kompatibilitas antar perangkat, misal printer, scanner, Bluetooth, atau port USB, atau biasa disebut dengan device compatibility testing. Ada juga pengujian kompatibilitas dari sisi software atau perangkat lunak. Misalnya, pengujian kompatibilitas antar browser, in case aplikasinya berbasis web ya, yang biasa disebut browser compatibility testing, atau ada juga operating system compatibility testing buat menguji apakah aplikasi bisa jalan secara benar di Linux, Windows, atau Mac OS. Dan ada juga pengujian kompatibilitas berbasis sistem operasi berbasis mobile, misalnya Android dan iOS nih ya, yang biasa disebut dengan mobile compatibility testing. Selain itu, ada juga nih pengujian kompatibilitas antar versi aplikasi. Ini bisa kalian bayangin ketika kalian bikin file di Microsoft Office. Pengujian ini buat ngemastiin file yang kalian bikin di Microsoft Office 2013 bisa dibuka di Microsoft Office 2007. Atau file yang kalian bikin di Microsoft Office 2003 bisa dibuka di Microsoft Office 2016. Testing yang dilakuin biar aplikasi versi sekarang bisa sesuai dengan versi sebelumnya, itu namanya backward compatibility testing. Dan testing yang dilakuin biar aplikasi versi sekarang bisa sesuai dengan versi selanjutnya, itu namanya forward compatibility testing. Nah, itu tadi penjelasan buat pengujian kompatibilitas. Selanjutnya, yang kelima nih dari non-functional testing adalah localization testing. Testing ini bertujuan buat ngemastiin aplikasi nanti bisa sesuai dengan kebiasaan pengguna di daerah-daerah tertentu. Misalnya nih, orang Indonesia terbiasa ngebaca dari kiri ke kanan, sehingga secara visual juga terbiasa mencari informasi dari kiri dulu. Ini kan berbeda, misal dengan orang-orang Arab nih, yang ngebaca dari kanan ke kiri. Otomatis, mereka bakal nyari informasi dari kanan dulu ke kiri. Terus, apa aja localization testing itu? Pertama, menggunakan globalization testing. Pengujian ini bakal ngevalidasi apakah aplikasi tersebut bisa menerima semua jenis input teks yang ada di dunia ini. Ini perlu banget dilakuin kalau aplikasi yang dibuat pengen bisa dipakai di seluruh dunia. Yang kedua, ada namanya localization testing itu sendiri, yang mana testing ini bakal menguji apakah aplikasi sesuai dengan kebiasaan yang ada di tiap-tiap daerah di dunia ini. Oke, itu tadi penjelasan tentang localization testing. Kemudian, yang keenam, ada namanya usability testing. Testing ini bertujuan buat menguji apakah aplikasi udah, secara simpelnya ya, enak digunain oleh pengguna. Di sini ada dua macam teknik pengujian, yaitu accessibility testing buat menguji apakah aplikasi udah bisa digunain oleh penyandang disabilitas, dan yang kedua,
Workflow testing buat nguji apakah langkah-langkah yang dilakuin dalam suatu proses dalam aplikasi udah ngehasilin sesuatu yang diharapkan dari proses tersebut. Misalnya apa nih? Misal ya, kamu pengen bikin story di Instagram. Kan ada tuh tahap pertama, kamu ngambil gambar atau milih gambar dari galeri, kemudian ngasih filter atau efek-efek biar kamu kelihatan cakep. Terus baru deh story kepampang di profil kamu. Di sini penguji bakal mastiin ketika langkah-langkah tersebut dijalanin, story tadi bakal keposting ke profil kamu dan bukan malah keposting di Instagramnya Pak Jokowi. Nah, itu tadi tentang usability testing. Terakhir atau ketujuh, ada nih yang namanya configuration testing. Testing ini bertujuan buat nguji aplikasi dengan banyak kombinasi software dan hardware biar nemuin konfigurasi yang paling optimal ketika aplikasi bisa berjalan tanpa cacat. Apa aja pengujian yang dilakuin? Pertama, ada conversion testing. Pengujian ini perlu dilakukan ketika format dari sistem yang lama berbeda dengan sistem yang baru. Fokus dari pengujian ini adalah memastikan bahwa konversi data dari sistem yang lama bisa sesuai dengan sistem yang baru. Kedua, ada namanya cross-browser testing. In case aplikasi berbasis browser misal Twitter web, tes ini perlu banget dilakuin buat mastiin aplikasi tersebut bisa diakses dengan baik di berbagai jenis browser yang ada di dunia ini, meskipun itu sekelas Internet Explorer. Ketiga, ada namanya binary portability testing. Teknik pengujian ini bakal menguji aplikasi yang berbasis non-web buat bisa digunain secara baik antar platform sistem dan environment. Sebanyak itu testing yang bisa dilakuin sampai-sampai biasanya perusahaan pengembang aplikasi mau menggunakan layanan perusahaan yang khusus buat ngetesting doang. Dan kalau misal kamu lagi ngembangin aplikasi dan butuh layanan buat ngetesting aplikasi kamu, jangan hubungi kami, karena kami nggak nyediain layanan itu. Kamu bisa cari sendiri di internet kalau emang kamu butuh banget. Kita di sini bikin video cuma buat tugas kuliah, oke? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, klik like yang ada di bawah biar kita dapat nilai yang bagus sebagai bentuk apresiasi. Kalau nggak suka, silakan dislike aja nggak apa-apa. Akhir kata, aku Muslim satu kelompok sama Yusuf dari PEN Surabaya. Thanks.